Parah Dit, nge-lag banget Dit. Pindah yuk. Kalau kamu gak bisa main, Nge-lag Mina. Pingnya tinggi. udah aja yuk, pindah yuk. Pindah mana ntar yuk? Pindah ke temen aja ya. Iya lah. Udah sini aja, sini aja. Gimana ada kapabilitasnya? Telepon Adit aja ya. Halo, Halo, lagi di mana? Ini kan kita ada tugas sistem politik loh yang tentang kapabilitas. tugas SPI. Iya, kamu di mana sekarang? Aku lagi dihukum. Ya udah kamu kesini aja sekarang. Oke, aku tunggu. Ini loh yang aku nggak ngerti tentang yang kapabilitas yang sistem politik itu. Gimana sih? Bisa jelasin nggak sih? Kalau biasa sistem politik tugas apa sih? MK apa? Halo Weh, ngapain Halo Weh? Sita, dari mana kau? Aku dari mana aja lah. Duduk. Jadi gini loh, kalau misalkan masalah kapabilitas itu, kemarin aku dengar tuh dosen jelasin kapabilitas sistem politik itu kayak penilaian kita ke pemerintahan dari beberapa indikator. Terus Kemarin materinya indikatornya apa aja sih? apa maksudnya kapabilitasnya ada apa aja? Oh, Ada yang ini bukan sih kapabilitas distributif, regulatif, simbolik, responsif, sama interaktif. Nah, kapabilitas regulatif itu di mana itu pemerintah itu membentuk suatu kebijakan. Jadi pemerintah itu punya wewenang buat menentuin kebijakan mana yang baik untuk masyarakat dan yang harus diterapkan. Itu sudah kayak ya gitu. Jadi pemerintah itu punya kebijakan untuk mengendalikan masyarakat melalui kapabilitas regulatif. pemerintah mengatur masyarakat itu kalau bisa regulatif baik. Nah, Betul. saling berkaitan tuh dengan kapabilitas simbolik ya. Kan di kapabilitas simbolik itu kan pemerintah harus membangun citra yang baik ke terhadap masyarakat. Jadi ya saling berkaitan dong. Kapabilitas yang lain kan ada yang tahu nggak? Aku rada-rada lupa. Oh ya, aku tuh paling paham cuma satu doang yang bagian kapabilitas interaktif. Pokoknya aku tangkap di sini tuh kapabilitas interaktif itu di mana suatu pemerintahan itu bisa apa ya? Dia mampu mengelola hubungan dengan luar negeri gitu. Jadi dia bisa bekerja sama secara baik gitu. Di sini tuh tinggal dua kapabilitas lagi. Itu ada ekstraktif sama distributif. Di sini aku paling nggak ngerti. Kamu ngerti gak? Aku juga nggak ngerti. Aduh, siapa yang ngerti? Itu mah gampang kalau cuma ekstraktif dan distributif. Gimana? Nih, kalau ekstraktif itu ya kayak kemampuan pemerintah itu tuh dalam mengelola sumber daya alam sama sumber daya manusia yang ada di wilayah mereka. Semakin baik mereka mengelolanya, semakin baik kapabilitas ekstraktifnya. Kalau misalkan di kapabilitas distributif itu penyebaran hasil dari ekstraktif. Jadi kalau misalkan kekayaan itu cuma terpusat, Oh, kayak merata apa enggak harus merata gitu gitu, ya. harus merata ke seluruh wilayah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak merata gimana? Berarti kapabilitas distributifnya belum terlaksana dengan baik gitu ya. ya. Nah, bedanya kan kita ada dua orde nih, orde baru sama orde reformasi. Nah itu ada nggak perbedaannya kapabilitas di setiap orde? Pasti ada lah perbedaan kapabilitas antara orde baru sama reformasi karena kan Dari pemimpinnya juga udah beda, dari pemimpin dari orde baru. Sistem pemerintah juga reformasi, beda. Pemerintah. jadi nggak mungkin sama lah. Sama, pasti ada pembedanya. Saya akan menjelaskan tentang kapabilitas regulatif pada masa Orde Baru. Nah, rezim Orde Baru dalam mengoptimalkan kapabilitas regulatifnya yang diorientasikan adanya stabilitas politik untuk mendukung stabilitas pembangunan ekonomi yang relatif baik. Namun, dalam beberapa hal, dalam kebijakan yang sering bertentangan dengan sistem demokrasi, yaitu antara lain. Yang pertama itu, untuk mengendalikan warga negara baik secara individu maupun kelompok, itu diberlakukan pengontrolan yang secara ketat melalui pendisiplinan paksa. Misalnya, setiap aktivitas individu maupun kelompok organisasi dikontrol secara ketat.
ini terjadi pada masa Soeharto, Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Dan yang kedua itu untuk membatasi partisipasi politik, masyarakat di pedesaan rezim Orba membuat kebijakan yang kemudian dikenal dengan the floating mass, yaitu membatasi kegiatan politik sampai dengan daerah-daerah yang kecil. Dengan demikian, perhatian rakyat kepada pemerintahan itu semakin kecil. Jadi, rakyat di desa itu didorong untuk tidak terlalu memperhatikan pemerintah, begitu. Nah, pada masa Orde Baru, kapabilitas simboliknya itu termasuk relatif baik karena pada saat itu para elit politik dan Presiden Soeharto tuh sering mengikuti yang namanya seremonial yang diselenggarakan oleh masyarakatnya dan punya kesan baik karena seorang Soeharto yang seorang anak petani itu bisa menjadi presiden itu, jadi masyarakat tuh melihatnya seperti kayak baik gitu, dipandang baik dan dipandang bagus. Ya seperti itulah kapabilitas simboliknya begitu. Iya, jadi saya akan menjelaskan tentang kapabilitas interaktif pada masa Orde Baru. Jadi kapabilitas interaktif pada masa Orde Baru ini lemah karena pertama itu dalam Orde Baru ini dia nggak bisa untuk menghadapi tekanan global yang terjadi, terutama itu yang mengarah pada pelaksanaan liberalisasi atau kebebasan ekonomi. Kemudian ketika mengalami resesi ini tahun 97 sama 98, Orde Baru ini dipaksa untuk tunduk sama IMF, sama keinginannya IMF atau International Monetary Fund. Terus yang ketiga itu waktu zaman Orde Baru ini di sini dilakukan regulasi dengan mengalihkan negara sebagai peran penentu kebijakan seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah distributif sama ekstraktif. Kalau distributif itu adalah kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tapi kalau misalkan di Orde Baru, distributifnya itu masih sangat-sangat minim karena pembangunan itu hanya berpusat di Pulau Jawa. Kayak misalkan universitas ternama itu cuma ada di Pulau Jawa. Terus pembangunan kayak pembangunan kota itu juga terpusat di Pulau Jawa, sehingga terjadi kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa. Kemudian ke ekstraktif. Ekstraktif itu kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, kalau misalkan di ekstraktifnya, Orde Baru termasuk pemerintahnya memiliki kapabilitas ekstraktif yang sangat baik. Karena pada masa Orde Baru ini peningkatan pendapatan nasional itu menaik hingga 7% setiap tahunnya. 7% setiap tahunnya itu lumayan besar. Kemudian di masa ini juga terjadi banyak investor asing yang masuk sehingga menumbuhkan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi begitu kalau misalkan kapabilitas ekstraktif sama distributifnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kapabilitas reformasi pemerintahan presiden. Yang pertama adalah kapabilitas ekstraktif pemerintahan Habibie. Bisa dikatakan pemerintah transisi karena masih penuh goncangan, demokratis terus mengalir menuntut agenda reformasi dapat direalisasikan dengan cepat. Dalam hal ini, kapabilitas ekstraktif di era reformasi sangatlah rendah. Yang kedua adalah kapabilitas distributif pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur dianggap paling rendah pada masa reformasi yang mengakibatkan semakin sengsara, kemiskinan, pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga adalah kapabilitas simbolik pemerintahan Megawati pun tidak lebih baik karena sering melakukan kunjungan di luar negeri hanya untuk keperluan keluarga, tapi sayang realitasnya tidak seperti yang diharapkan, tidak membela kepentingan rakyat. Yang keempat adalah kapabilitas regulatif pemerintahan SBY Budiono pada tahun 2009 sampai 14. Memasuki periode SBY yang kedua, tingkat kapabilitas regulatifnya kelihatan mulai membaik karena menyalurkan aspirasi masyarakat melalui tindakan kekerasan lebih berkurang. Yang kelima, kapabilitas responsif
masih lebih baik ketimbang era Orba karena input kepada pemerintah yang diberikan oleh masyarakat cukup ditanggapi oleh elit politik. Artinya output yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan keuntungan elit politik saja. Yang terakhir adalah kapabilitas dalam negeri dan luar negeri. Era reformasi. Tingkatan kapabilitas pada masa cenderungnya dapat dikatakan masih sama kondisinya Orba, yaitu relatif masih lemah dalam menghadap lingkungan internasional. Sekian dan terima kasih.